Oke, halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Kali ini aku udah kedatangan temen aku, dia salah satu mahasiswa baru UI, angkatan 2020. Mungkin bisa dikenalin dulu namanya siapa, kuliah di mana, jurusan apa. Saya Dimas Setia Herdani Ruslan. Saya jurusan Geografi UI 2020 dari Fakultas FIPA. Dim dulu, alasan lo milih Geo apa sih? Sebenarnya saya cita-cita mau jadi pilot gitu Kak. Cuman karena saya tiba-tiba tak gitu ya, terus ya udah gagal deh jadi pilot. Nah, terus saya belum kepikiran lagi tuh mau jenjang setelah SMA mau kemana. Nah, terus lagi seberjalannya SMA, saya ditawarin sama guru saya, kamu mau nggak gitu OSN geografi. Cuman karena nilai geografi saya waktu itu tinggi di kelas gitu kan. Terus saya, ya udah Bu, saya mau gitu. Ya udah, pas ditawarin, ya udah jadi saya kenal geografi tuh dari kelas 10 sampai kelas 11 2 tahun. Nah, setelah itu saya mikir kayak ya udah daripada saya masih maksa buat pilot dan gak mungkin berhasil gitu ya. Oke, ya udah deh kayak geografi emang udah jalannya. Jadi saya milih geografi UI gitu, Kak. Oke, dulu gimana sih Dim cara lo mempertahankan nilai nih dari kelas 1 sampai kelas 3 untuk bisa dapat SNM ini? Mempertahankannya sebenarnya saya emang dari awal itu udah nerapin gitu Kak dari diri saya kalau emang saya tuh mau pejuang SNMPTN tuh. Karena ya dari info-info yang ada dari apa kan SNMPTN tuh kayak kan murah gitu karena nggak ngeluarin biaya untuk tes segala macam, beli buku segala macam gitu buat persiapan. Gue mau nanya deh, dulu ada nggak sih alumni lo yang udah lulus di geografi, Dim? Kalau misalkan saya nanya ke guru saya, ada sih Kak. Sama ini ya, mungkin dulu ada nggak sih teman sekelas kamu atau seangkatan kamu yang nilainya lebih tinggi nih dari kamu tapi milih jurusan geografi juga di SNM? Kalau kalau yang lebih tinggi sih enggak ya, tapi kalau yang di bawah gitu ya, itu ada yang teman saya yang sama-sama geografi juga gitu. Oke, dulu lo sempat ngelampirin sertifikat gitu nggak sih, Dim? Kayak untuk memperbesar peluang di SNM lo? Ada sih Kak itu yang OSN geografi saya yang tingkat kota saya masukin sama saya pernah ikut lomba debat bahasa Indonesia juga terus saya masukin jadi 2 sertifikat itu saya masukin Kak. Oke. Untuk yang di tingkat kota itu kamu finalis kah atau juara atau gimana, Dim? Sama yang bahasa Indonesia? Eh, cuman cuman peringkat 6 gitu Kak. Yang diambil peringkat 1 sampai 3, peringkat 6. Jadi dapetnya sertifikatnya doang, lolosnya belum gitu. Lomba debat nggak emang cuman kayak peserta gitu aja Kak, tapi udah sampai wakilin maksudnya udah sampai antar tingkat sekolah di Jakarta Timur gitu. Mungkin bisa di-share screen, Dim, data nilainya. Pesan dari saya ya Kak untuk teman-teman 21 gitu yang mau masuk geografi terutama ya dari SNM. Pertama, kalau menurut saya tuh jangan pernah kalian punya prinsip lihat nanti aja. Soalnya saya pernah kena doktrin itu Kak, kayak saya dibilangin sama teman, sama guru kayak nggak usah berharap sama SNM nanti aja. Gimana itu kan keberuntungan segala macem. Yang menurut saya itu benar gitu. Tapi kalau emang kita udah niat dari awal, kenapa nggak dikejar dulu gitu? Kita usaha dulu sampai nanti di titik akhirnya pengumuman gitu lolos atau nggak SNM itu belakangan gitu. Yang penting dari awal punya prinsip kalau saya mau SNM, gue mau SNM, ya gue harus belajar, gue harus giat dari kelas 10 karena di SNM ini pengalaman saya juga dia nggak dapat SNMPTN tapi saya yang di bawahnya dia dapat SNMPTN. Nah itu kan juga bergantung ke strategi, bergantung ke jurusan mana yang kalian mau. Jadi jangan pernah minder kalau misalkan kalian peringkatnya itu di bawah misalkan tapi tetap dapat kuota SNM karena pilihan, strategi dan rezeki itu juga berpengaruh gitu. Jadi intinya pede aja gitu. Nah terus yang terakhir, yang ketiga itu sebenarnya SNM itu emang banyak faktornya gitu kan. Faktornya kan juga nggak tertentu gitu ya, nggak menentu entah dari alumni, entah dari misalkan akreditasi sekolah dan lain-lain. Nah kalau menurut saya ya itu dia, intinya kita berusaha aja dulu gitu sampai nanti titik di akhir SNMPTN itu gimana. Terus jangan pernah lepas sama yang namanya doa gitu, itu pasti harus dikencangin itu. Thank you banget yang udah nonton video ini. Tadi kita udah dengerin pengalamannya Dimas untuk proses SNM seperti apa dan cara mempertahankan nilainya kayak gimana. Nanti kalau emang kalian pengen tahu tentang geografi lebih lanjut atau pengen tahu Dimas, bisa banget cek Instagramnya di sini. Nanti aku tulis Instagramnya atau di link description box nanti aku tulis linknya seperti apa.
Kalau udah, aku mau bilang thank you banget udah join video ini. Hope you enjoy dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video kita yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.